Di sini Ibu akan mengecek kehadiran para siswa. Terima kasih karena semua siswa telah hadir pada pagi hari ini. Sehingga pada kesempatan ini kita akan memulai dengan kegiatan proses pembelajaran kita. Subtema yang pertama yang akan kita bahas pada pagi hari ini yakni Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Terdapat dalam kitab suci Kejadian bab 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah menciptakannya dia. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sangat istimewa di antara seluruh ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan berarti manusia itu sama dengan Allah, atau wajah manusia itu sangat cocok atau sangat serasi dengan Allah, melainkan merupakan Tuhan memberikan kemampuan untuk berpikir, memilih yang baik, mencintai, dan mencari hubungan dengan sesama. Sebagai ciptaan Tuhan yang unik, setiap manusia memiliki martabat nilai yang sama. Tidak ada seorang pun yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal dan mengasihi setiap orang sejak kehidupannya. Baik para pendengar terkasih, di sini kita simak gambar ini bersama-sama. Gambar tersebut menunjukkan bahwa seorang anak yang sedang berdiri dengan tenang, sementara bayangannya terlihat secara jelas di bawah. Bayangan tersebut melambangkan bahwa manusia merupakan cerminan dari Allah yang menciptakan manusia. Baik, tema yang berikut, setiap pribadi itu memiliki keunikan dan martabat yang berbeda-beda. Baik anak-anak yang saya cintai, setiap manusia itu diciptakan dengan keunikan masing-masing. Ada yang pandai bernyanyi, ada yang berolahraga, ada juga yang bisa menggambar, berhitung, dan membantu orang lain. Dan di sini juga ada pula yang memiliki sifat ramah, sabar, suka berbagi, dan lain-lain. Perbedaan ini bukanlah alasan untuk manusia saling membedakan. Justru perbedaan ini membuat kita manusia menjadi lebih dan dianggap Tuhan dan sesama. Meskipun memiliki kemampuan, suku, ras, agama yang berbeda, namun
manusia untuk saling melengkapi. Baik, anak-anak sekalian, silakan melihat gambar di atas. Gambar tersebut adalah seorang ayah, seorang anak, dan seorang ibu, dan seorang teman. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan menghadirkan ayah, Tuhan menghadirkan ibu, dan Tuhan menghadirkan teman. Di sini kita sama-sama saling melengkapi satu sama lain. Ibu menyayangi kita, ayah mencintai kita, mencari nafkah untuk menumbuhkan anak-anak dan seorang ibu. Nafkah tersebut diberikan kepada anak dan ibu, sehingga anak dan ibu bisa bertumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tema yang berikut, kita manusia dapat mensyukuri kasih Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita manusia, maka kita perlu menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Rasa syukur itu tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata. Beberapa cara untuk kita mensyukuri kasih Tuhan. Yang pertama, kita harus berdoa. Berdoa merupakan berbicara dengan Tuhan atas dasar kita sebagai manusia dapat berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang diberikan kepada kita manusia. Yang berikut, rajin belajar. Kita sebagai siswa-siswi kita harus rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Hal ini merupakan bentuk syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kepada kita kemampuan berpikir. Yang berikut, kita harus saling menghormati. Yang terutama itu menghormati orang tua. Menghormati orang tua adalah cara seorang anak sehingga anak itu berbakti kepada orang tuanya. Yang berikut, menghormati gurunya. Itu adalah tanda kehadiran Tuhan kepada manusia. Yang berikut, mengasihi sesama kita. Hal ini juga menunjukkan rasa syukur, membantu, menghormati, dan menyayangi sesama. Yang berikut, menjaga alam ciptaan Tuhan. Kita harus merawat ciptaan Tuhan, merawat Tuhan, seperti menyiram tanaman, menanam bunga, meregenerasi kembali lingkungan yang telah rusak. Hal ini juga merupakan rasa syukur, berarti kita sebagai manusia harus mengakui kebaikan Tuhan. Syukur itu diwujudkan melalui tindakan berbuat baik, dan juga orang yang bersyukur akan hidup, dia akan lebih bahagia dan hidupnya akan baik. Baik anak-anak sekalian, mari kita simak gambar tersebut. Gambar-gambar tersebut adalah anak-anak, ada orang yang berdoa, ada pohon, dan ini adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini, kita sebagai anak-anak dan manusia, kita dapat memberikan rasa cinta kita, yakni menyiram tanaman tersebut sehingga tanaman itu tumbuh dan menjadi subur. Karena hal ini merupakan bagian dari hidup. Saya meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa yang juga untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat diselesaikan.